Bahkan kalau kita lihat Ibu Bapak, banyak hidup ini orang berbuat yang tidak baik. Banyak melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan aku salah garuka kama, melakukan karma-karma buruk. Karena apa? Karena dia tidak mengerti tentang hidup jadi manusia itu sungguh sulit. Sang Buddha mengibaratkan Ibu Bapak, segenggam daun yang dipegang oleh beliau itu seperti seperti kita nih di tangannya Sang Buddha ini manusia. Selebihnya itu bukan manusia. Bisa juga alam hantu, alam peta, alam neraka, alam binatang, alam asura. Jadi segenggam yang dipegang oleh Sang Buddha, daun ini seperti kita jadi manusia cuma segini. Jadi sungguh sulit untuk lahir jadi manusia. Tidak gampang untuk lahir jadi manusia. Dan belum tentu ibu bapak saudara-saudara sedama, di kelahiran berikutnya kita akan lahir jadi manusia lagi. Tergantung dari perbuatan kita masing-masing. Tergantung dari karma kita masing-masing. Seberapa jauhkah kita banyak berbuat baik atau banyak berbuat tidak baik. Tergantung diri kita sendiri. Karena dalam ajaran Sang Buddha Ibu Bapak, flashback kembali kepada diri kita. Bukan lihat keluar, ajaran Buddha itu melihat ke dalam. Lihat ke dalam diri kita. Sudah seberapa jauhkah hidup kita ini? Kita mengikis loba kita, mengikis dosa kita, dan mengikis moha kita. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin kita. Untuk mencapai tujuan terakhir umat Buddha, yaitu apa? Nibbana. Nibbana itulah salah satunya sudah tidak terlahir kembali di 31 alam kehidupan. Makanya kita lahir jadi manusia itu sungguh beruntung. Karena apa? Karena kita masih bisa mendengarkan Dhamma. Kalau di alam lain, apakah bisa? Susah. Di alam dewa aja, sulit. Di alam dewa, alam surga itu hanya alam kebahagiaan, alam sukha. Tidak ada Dhamma. Para dewa ingin mendengarkan Dhamma itu harus mendengarkan para bante, para samanera, atasilani, para romo, ramani, berdhamma di sana. Baru bisa mendengarkan Dhamma. Tapi kalau nggak ada Dhamma, ya dewa nggak bakal bisa dengar. Hanya alam kebahagiaan, tetapi tidak kekal. Tidak kekal. Di alam dewa, alam surga itu nggak kekal. Semuanya berubah-ubah. Nah, maka dari itu, kita satu-satunya lahir di alam manusia ini adalah suatu keberuntungan bisa mendengarkan Dhamma. Kalena Dhamma sawanang eta manggala mutamanti. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama, lahir jadi manusia. Karena apa Ibu Bapak? Kita jadi manusia ini ada positif negatif. Kadang kita berbuat baik, kadang kita berbuat tidak baik. Kadang kita nggak sengaja berbuat tidak baik, ya toh? Ada. Karena apa? Karena kita masih putu jana. Putu jana itu artinya apa? Kita masih belum terbebas dari LDM, loba, dosa, dan moha. Kita masih kadang baik, kadang tidak baik, ya. Karena apa? Karena kita masih belum terbebas dari lingkaran samsara. Kita belum mencapai tingkat kesucian. Kecuali nanti kalau tujuan kita terakhir umat Buddha, yaitulah Nibbana, mencapai tingkat kesucian arahat. Itu sudah habis. Sudah tidak lahir kembali di 31 alam kehidupan. Tetapi masih lama. Tidak juga. Kalau kita rajin meditasi, ya bisa menjadi seorang petapa, menjadi seorang biku, samanera. Kalau kita belajar rajin untuk menjadi seorang samanera atau biku untuk mencapai kesucian, juga bisa secara perlahan-lahan. Ya, jadi lahir jadi manusia itu sungguh beruntung. Jangan sia-siakan hidup kita ini sudah jadi manusia. Banyak berbuat baik yang kedua. Jangan sia-siakan hidup kita banyak berbuat baik. Karena apa Ibu Bapak? Kita apakah tahu di kehidupan nanti kita akan meninggal? Apakah kita nanti tahu kita akan terjadi apa-apa? Tidak ada yang tahu. Makanya kita harus banyak berbuat baik. Karena Sang Buddha mengajarkan hidup di dunia ini adalah anicca. Segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal adanya. Kehidupan tidak pasti.
Tetapi kematian pasti. Siap atau enggak siap, kita harus siap menghadapi perubahan. Maka dari itu, jangan sia-siakan hidup kita untuk selalu berbuat baik. Kapan saja ibu bapak bisa lakukan, anytime, tiap waktu bisa lakukan. Dari pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita atau perbuatan kita. Kalau kita bisa melatih dengan berbuat baik setiap hari, pada saat kita menjelang sakit, menjelang kematian, kita sudah tidak takut lagi, ibu bapak. Karena apa? Kita belajar untuk berbuat baik, mengikis yang namanya kemelekatan. Bahwa segala sesuatu bukan milik kita, suami, istri, anak, jabatan, rumah, ya, warisan, deposito di bank atau di bank, itu bukan milik kita selama-lamanya. Mobil, motor bukan milik kita selamanya. Pada saat kita menjelang kematian, apakah itu akan membawa kita? Pertanyaan itu saja. Tidak ada yang membawa. Yang membawa apa, ibu bapak? Perbuatan kita sendiri. Perbuatan masing-masing. Karma kita masing-masing. Tadi ibu bapak sudah membacakan parita toh? Kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama patik sarano, yang kamang karisami. Kalian nangwa papa kangwa, tasa dayado bawisami. Ewang amehi abinang pacawe kita bang. Itu artinya apa? Artinya apa? Setiap makhluk itu memiliki karmanya, lahir dari karmanya, berhubungan dengan karmanya, terlindung oleh karmanya. Apapun karma yang diperbuat baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah kerap kali ini direnungkan. Supaya apa? Supaya kita tahu nih, kalau kita menjelang sakit nih, kita mau meninggal. Kita sakit, oh saya sudah banyak berbuat baik, sudah menabung karma baik kita. Keluarga kita saya sudah banyak berbuat baik. Begitu ibu bapak kita mau meninggal dunia, pikiran tenang, pikiran gak takut. Karena banyak orang kan takut ya ibu bapak kalau kita mau meninggal dunia ya, waduh, apalagi udah diramalin, aduh lu Ci tahun ini bakal ciong, bakal meninggal lu nanti bulan depan. Bulan depan lu meninggal, wah kalau dia gak ngerti dhamma, waduh gawat nih, gue diramalin sama si Acek nih, ya bakal meninggal nih. Nah, dia saking nggak ngerti, dia ketakutan, stres pikirannya. Lama-lama dia, orang diramal belum tentu meninggal, dia meninggal duluan karena akibat stresnya sendiri. Itu kan kebodohannya sendiri. Ada orang yang seperti itu, yang dia udah belajar dhamma, ada juga yang masih nggak ngerti. Maka dari itu, kalau kita belajar dhamma, sambil kita praktekkan perbuatan baik kita. Karena Sang Buddha mengajarkan, jangan berbuat jahat. Perbanyaklah perbuatan baik. Perbuatan baik inilah yang melindungi ibu bapak, saudara-saudari sedama. Bukan Buddha Rupang, bukan Sang Buddha yang melindungi, bukan para dewa. Siapa yang melindungi? Diri kita sendiri. Di dalam agama Buddha itu tidak ada dewa, tidak ada makhluk yang melindungi kita. Yang melindungi diri kita sendiri. Walaupun ibu bapak baca parita, mantra, sutra, liamkeng, apapun, kalau ibu bapak tidak mempraktekkan dhamma, opo jadinya apa? Praktekkanlah, ajaran Buddha itu adalah praktekkanlah dhamma sebanyak-banyaknya. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Jadikanlah pulau bagi pelindung dirimu sendiri. Itulah dhamma Sang Buddha. Bukan kita cuma pai-pai Sang Buddha, pai-pai dewa, pai-pai bodhisattva lainnya. Kita sudah dilindungi tanpa berbuat baik. Itu mustahil, nonsen. Tidak ada agama Buddha seperti itu toh. Gak ada. Agama Buddha mengajarkan praktek berbuat baik. Banyaklah berbuat baik. Sebab apa? Agama Buddha itu adalah agama praktek. Praktek untuk berbuat kebajikan. Karena kita tahu hidup tidak kekal. Tetapi kematian pasti terjadi. Mau tua, mau muda, mau kecil, mau anak bayi, semua kalau memang udah waktunya meninggal, tetap meninggal. Tidak ada yang tahu hidup di dunia ini mau sampai kapan. Sekarang kita masih bertemu ibu bapak. Nanti sore atau malam atau besok, apakah kita tahu kita bisa bertemu lagi? Tidak ada yang tahu. Nobody, tidak ada yang tahu. Semua tergantung dari perbuatan kita masing-masing, karma kita masing-masing.
Maka dari itu, banyak berbuat baik inilah yang kedua, jangan sia-siakan untuk selalu berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Yang ketiga itu jangan berbuat jahat. Jangan melanggar sila dengan sengaja. Dengan tanda kutip dengan sengaja. Kalau dengan sengaja, itu berarti sudah ada cetana untuk melakukan karma buruk. Tapi kalau kita tidak sengaja, misalnya berbohong tapi dia sebenarnya nggak mau berbohong tapi dia sudahlah terpaksa. Itu sebenarnya sudah karma buruk, tetapi introspeksi, oh saya pernah berbohong atau menipu, tidak mengulang lagi, saya terus mau berbuat baik, saya harus jujur dan jujur, bertekad. Itu yang tidak sengaja dia melanggar sila yang keempat. Begitu juga dengan sila-sila yang lainnya. Karena apa? Kita harus tahu, Ibu Bapak, yang namanya Sang Buddha mengajarkan hiri dan otapa. Hiri artinya apa? Malu, berbuat jahat. Otapa artinya apa? Artinya takut akibat dari perbuatan jahatnya. Kalau Ibu Bapak sudah tahu hiri dan otapa, mustahil kita tidak akan mau berbuat jahat. Takut dan malu pada diri sendiri. Karena kita sebagai seorang Buddhis, kita harus tahu yang namanya hiri dan otapa. Kalau kita sudah tahu hiri dan otapa, otomatis kita tidak mau berbuat jahat. Sekalipun ibu bapak diiming-imingin, ayo dah saya bayar kamu gaji ini, terus kamu harus berbuat ini jahat ini. Jangan. Misalnya transaksi narkotika. Ya, waktu kemarin hari Kamis saya habis dari lapas Cipinang Jakarta Timur, tentang banyak mereka cerita petugas-petugasnya. Mereka itu diiming-imingin, dijebak, ternyata umat Buddha. Ada di sana, umat Buddha banyak di lapas Jakarta Timur Cipinang, waktu Kamis kemarin saya ngisi di sana. Mereka itu dijebak, ada yang menggunakan, ada juga yang memakai, ada juga yang dijebak. Nah mereka ini sangat menderita. Dan setiap Kamis pagi mereka itu dapat panggilan dari Romo, Ramani, Magabudi, dari Budayana juga ada, Mahayana, Bante juga ada. Jadi di sana ada setiap hari Kamis pagi ada siraman rohani Romo. Nah mereka ini saking kasihannya, mereka takut untuk selalu mau berbuat baik. Nah akhirnya saya bilang, jangan takut, terus berbuat baik, semangat terus berbuat baik. Nanti baru dia dikeluar dari penjara tergantung dari masa hukumannya. Maka dari itu Bapak, kita harus melihat, jangan sembarangan kita bergaul dengan teman-teman, lingkungan dan sebagainya. Iming-iming dengan kasih uang, kamu bisa dapat uang banyak, itu semuanya bohong, hati-hati. Zaman sekarang orang banyak berbuat yang tidak baik, banyak berbuat karma buruk. Kita dijebak, habis sudah. Ya, jadi yang ketiga, jangan sia-siakan hidup kita ini untuk selalu berbuat baik dan jangan berbuat jahat. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, karena saya agak cepat ya, takutnya nanti udah ini ya. Yang keempat adalah apa? Jangan sia-siakan hidup kita ini sudah punya keluarga Buddhis. Keluarga Buddhis artinya apa? Yang sama-sama punya keyakinannya sama. Karena ada 4 ciri keluarga Buddhis yang Hitaya Sukaya. Yang pertama adalah sada. Sada itu artinya keyakinannya sama-sama agamanya Buddha. Yang kedua, silanya sama, laki suami istri itu harus sama-sama seimbang. Silanya yang baik. Suaminya baik, tidak jarang melanggar sila, istrinya juga baik, punya silanya yang baik. Anaknya juga baik. Yang ketiga, caga. Caga artinya apa? Kemurahan hati, sering berdana. Kalau kita sering berdana, suaminya berdana, istrinya pun ikut berdana. Jangan suaminya berdana, istrinya pelit. Ada, gilirannya tempat lain istrinya, belanja-belanja, ada yang mewah, nggak mau berdana wihara. Ada yang begitu. Ada juga suaminya pelit, istrinya rajin berdana. Ada juga dua-duanya pelit. Sama-sama pelit. Nah inilah. Makanya menjadi keluarga Hitaya Sukaya dalam agama Buddha, kalau kita punya 4 kriteria, pasti hidup kita menjadi keluarga Buddhis yang baik. Kenapa?
Karena kita sama-sama keyakinannya bareng. Suami istri pergi ke wihara, pergi ke cetia. Anaknya sekolah minggu, diajarkan sekolah minggu, ibu bapaknya mendengarkan dhamma. Itu namanya keluarga hitaya, keluarga yang harmonis, yang bahagia. Kalau ibu bapak misalnya masih jomblo atau masih sendiri, carilah yang sedama. Cari yang Buddhis. Aduh, mau susah mau. Kenapa susah? Pacar saya bukan Buddhis, tapi dia tuh sayang sama saya. Dia baik sama saya. Nah, terus gimana? Udah dah saya cinta sama dia, saya pindah agama sama dia. Nah, ini kadang-kadang umat Buddha ini terlalu baik hati. Ngalah. Daripada saya nggak dapat Romo, jodohnya saya susah. Nah, terus saya nggak nikah-nikah. Nah, ini yang repot nih. Ajarlah pasangan Anda ke Buddhis. Tapi bukan berarti agama Buddha itu menarik-narik, bukan. Tetapi perlahan-lahan sering dengar dhamma oleh para bante, para samanera, tasilani, para romo ramani yang lainnya, di YouTube dan sebagainya. Jadi nanti pasangan kita yang beda agama, dia lihat, oh agama Buddha ternyata dhamma itu enak ya, indah ya. Awalnya, pertengahannya indah ya, akhirnya indah. Tidak ada kekerasan, tidak ada unsur kebencian. Cinta kasihnya yang tumbuh di dalam ajaran Sang Buddha. Nah, lama-lama pasangan kita yang bukannya Buddhis, misalnya non-Buddhis, itu tertarik. Lama-lama ingin jadi Buddhis, pelan-pelan, perlahan-lahan. Memang tidak mudah, step by step. Tetapi setidaknya kita ajak pasangan kita untuk menjadi seorang Buddhis. Tapi kalau dia nggak mau, gimana Tomo? Ya sudah, mau gimana lagi? Ya kan? Tapi diusahakan sadanya sama keyakinannya. Karena apa? Karena nanti kalau ibu bapak menikah, kalau yang masih sendiri, itu kan juga harus dicatatkan oleh Romo Pandita kan. Nah di wihara kan, di catatan sipil. Kalau beda agama susah, sulit. Ya, jadi itulah keluarga harmonis itu harus sama-sama Buddhis. Anaknya juga dibawa ke wihara, ke cetia untuk diajar sekolah minggu. Supaya anak-anaknya mengerti dhamma, mengerti ajaran Sang Buddha. Boleh anak-anaknya bukan di sekolah Buddhis ibu bapak, tidak apa-apa. Tetapi hari Minggu pergilah ke wihara Sawanadipa untuk belajar sekolah minggu dengan kakak-kakaknya. Ini jauh lebih baik, membimbing anak-anaknya menjadi seorang Buddhis. Manakala ibu bapak, pada saat kita meninggal dunia nanti, orang tua kita sudah tidak ada. Kalau anaknya Buddhis, kan enak. Kita bisa sama-sama baca Paritawa Manggala, kita bisa sama-sama pelimpahan jasa atau patidana. Lah kalau anaknya bukan Buddhis, gimana? Coba, boro-boro dia mau bacain parita, mungkin dia panggil agama lain. Nah, nanti dimimpin sama orang tuanya, diinginlah papa mama inilah apa itulah. Kenapa? Nggak ada patidana. Ya dia di alam peta. Lalu di alam peta ya tidak ada patidana, ya susah. Tidak dibacakan etawata, ya sulit. Karena apa? Keyakinannya berbeda. Inilah yang harus ibu bapak perhatikan. Kita yang ketiga itu jangan sia-siakan keluarga kita. Yang keempat ini jangan sia-siakan keluarga kita ini yang Buddhis. Sudah menjadi keluarga Buddhis, Buddhislah yang baik. Sampai anak kita itu nikah juga harus sama-sama Buddhis. Kita punya cucu kita pun juga Buddhis. Itulah namanya hitaya sukaya, keluarga Buddhis yang harmonis, yang baik, yang bahagia, yang sedama. Itu ya, itu yang keempat, jangan sia-siakan keluarga kita menjadi seorang Buddhis yang baik. Yang kelima, jangan sia-siakan hidup penuh berkah ini yang disebut dengan kalyanamita. Kalyanamita artinya apa ibu bapak? Sahabat yang baik, teman yang baik, kalyanamita. Mitra, asalnya dari mitra, kalau bahasa Sanskertanya mitra, kalau bahasa Palinya mita. Kalyanamita itu artinya sahabat. Sahabat yang benar, sahabat yang baik. Zaman sekarang ibu bapak, kita juga harus pintar-pintar memilih sahabat, memilih kawan. Jangan sembarangan. Sang Buddha mengajarkan, sahabat yang baik itu adalah apa? Sahabat yang mau mengerti kita, yang mau mencari solusi jalan keluar kita, tidak teman makan teman. Banyak sekarang kan teman makan teman. Depan lain, belakang pun lain.
Banyak. Itulah kadang-kadang sahabat. Depannya sih ya baik-baik, tapi di belakangnya belum tentu baik. Maka dari itu, teman yang baik itu artinya apa? Teman yang mengerti tentang diri kita. Sahabat sejati. Dia mau mencari solusinya dan dia bisa menyimpan rahasia kawan kita. Itulah sahabat yang baik. Teman yang baik. Teman yang mengajak untuk selalu berbuat baik. Yuk kita baca parita yuk. Ada orang meninggal, teman saudara kita ini nih, ada yang meninggal. Ayo, itu teman yang baik. Mengajak untuk berbuat baik. Oh ada pemberkatan rumah sama para bante, para sama nera. Yuk kita ikut baca parita sama-sama. Mengajak untuk berbuat karma baik. Itulah teman yang baik. Jadi teman yang baik itu adalah mengajak orang untuk berbuat baik. Tidak merugikan orang lain. Tidak merugikan diri sendiri. Bukannya kita malah menghancurkan kawan kita. Nah inilah. Maka dari itu Sang Buddha mengajarkan, kita harus punya lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik pun juga mengkondisikan kita punya sahabat yang baik. Tapi kalau lingkungan kita yang gak baik, bagaimana punya sahabat yang baik? Lingkungannya preman semua. Yang kita tadi anak baik, orang baik, karena mengikuti tradisi orang-orang yang preman-preman yang gak benar, mabok-mabokan, ya sudah, ikut-ikutan, hancur sudah. Maka dari itulah, menjadi sahabat yang baik, teman yang baik itulah penting sekali Ibu Bapak. Lebih baik kita punya teman sedikit, daripada kita mempunyai teman yang banyak tetapi tidak berkualitas. Lebih baik kita sedikit tapi berkualitas. Itu jauh lebih baik daripada kita hanya punya teman banyak tapi tidak ada yang berkualitas. Itu yang Ibu Bapak, teman-teman saudara yang harus kita perhatikan. Jangan sia-siakan kita punya sahabat yang baik, teman yang baik. Teman kita lagi susah, ya kita bantu, ya kita bantu, kita tolong sebisanya. Supaya apa? Supaya senang keluarganya juga. Oh, dia tuh ternyata baik orangnya. Ternyata orangnya tuh benar-benar setia. Sampai dia pun meninggal dunia, dia masih ikut baca parita 49 hari. Dia masih ikut baca parita 100 hari, 1 tahun. Itu dia mengingatkan sahabatnya, temannya. Bukan, dia pernah bikin masalah sama saya, bikin saya jadi kesal dan sebagainya. Ngapain saya datang? Untuk apa? Ya jangan begitu. Bagaimanapun kita juga pernah berkawan, bersahabat sama mereka. Ya, jadi harus kita saling take and give gitu loh. Please forgive me. Tolong maafkan saya. Tolong. Karena apa? Di dunia ini tidak ada yang kekal. Kita tidak ada yang sempurna. Betul nggak Ibu Bapak? Apakah kita sempurna? Tidak. Karena kita masih putu jana. Kalau kue putu enak ya Ibu Bapak ya? Nah enak. Makanan ya, iya ada romo, kue putu mah enak. Nah ini kita putu jana. Ya, jadi kita masih banyak kekurangan kita. Ya kita salinglah memberikan maaf, ya, saling cinta kasih dan sebagainya, mengingatkan perbuatan-perbuatan baik kita. Karena di dunia ini tidak ada yang kekal, ya, tidak ada yang abadi. Ya. Nah, itu ya yang ke-5. Lalu yang ke-6. Jangan sia-siakan hidup kita ini mempunyai suatu kesehatan yang baik. Kesehatan apa Ibu Bapak maksudnya? Sehat itu bukan sehat kita itu karena faktor makanan, tetapi pikiran. Selama ini kita pernah nggak melihat pikiran kita sendiri, Ibu Bapak? Mungkin jarang. Sebenarnya pikiran itulah yang pertama menentukan hidup kita ini sehat atau tidak. Banyak orang stres, banyak orang ilfil, takut. Banyak orang tidak percaya diri karena dari pikiran. Tekanan batin, stres akhirnya dia sakit. Bukan dari faktor makanan. Faktor makanan itu nomor 2, nomor 3. Tetapi nomor 1 dari mind, pikiran kita. Kalau pikiran kita diasah dengan baik, selalu pikiran yang positif, kita pun juga punya badan sehat. Contoh Ibu Bapak, pada pagi hari ini, pergi ke Wihara Sawanadipa, mendengarkan dhamma setiap hari Minggu, itu
Karena apa? Karena pikiran kita semuanya sehat, pikiran kita baik. Badan kita sehat, bisa mendengarkan dhamma, masih bisa berdana makanan kepada para biku sangga, masih bisa bermeditasi, masih bisa berdana, membaca parita dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Tubuh kita ini karena sehat dari pikiran. Sang Buddha mengajarkan semua tuh pikiran itu sebagai pelopor, pikiran sebagai pembentuk. Ya, pikiran itu bagai keran air, bagaikan keran air. Kalau pikiran kita bersih, ibu bapak membuka keran air kita itu akan bersih. Kalau pikiran kita tidak bersih, pikiran kita keruh, kotor, kita buka keran air kita pun juga akan keruh airnya. Jadi pikiran itu bagaikan keran air. Maka dari itu jagalah pikiran kita. Pada saat kita badan sehat, jangan cuma karena makanan aja sehat, tetapi kita harus jaga pikiran kita. Makanan itu cuma hanya untuk kenikmatan, tetapi pikiran yang harus nomor satu. Sebenarnya dalam ajaran Sang Buddha, makanan itu bukan untuk kenikmatan, supaya kita tidak sakit. Patisangko yoniso, perenungan terhadap makanan. Kalau ibu bapak ikut Pak Baja Samanera, Atasilani, itu ada perenungan terhadap makanan. Jadi makanan itu bukan untuk mengenyangkan, untuk kenikmatan, tetapi untuk supaya kita tidak sakit, tidak lemah. Intinya seperti itu. Makanya yang paling penting adalah pikiran kita harus dijaga. Pikiran kita harus dikelola dengan baik. Karena agama Buddha adalah agama yang mengubah pola pikir kita. Yang tadinya tidak baik menjadi yang baik. Kita ubah loh pola pikir kita. Karena agama Buddha itu adalah agama berdasarkan pola pikir. Bukan agama tradisi sembahyang, bukan. Tapi pikiran yang dikelola. Pikiran kita yang harus diubah. Supaya apa? Pikiran kita yang tadinya stres, ilfil, takut dan sebagainya, trauma, kita pelan-pelan dengan meditasi, yaitu dengan pikiran kita tenang. Membaca parita juga termasuk pikiran kita, karena kita konsentrasi, fokus terhadap apa yang kita baca parita. Bukan berarti kita meditasi aja ya, konsentrasi. Baca parita pun juga tetap konsentrasi, kalau baca paritanya benar-benar fokus. Tapi kalau kita nggak fokus ya sama aja. Begitu juga dengan kita meditasi, posisi duduk kita benar, tapi pikiran kita kemana-mana juga nggak bakal fokus. Semuanya tuh dari fokus kita, kesadaran kita. Karena agama Buddha juga adalah agama kesadaran. Sadar saat ini kita lagi apa ini sekarang ini. Apakah kita sedang mendengarkan dhamma? Ya mendengarkan dhamma, mendengarkan, tapi pikiran kita belum tentu mendengarkan dhamma. Mungkin pikiran kita lagi kemana, bisa juga. Makanya pikiran itu penting sekali dalam ajaran Sang Buddha. Tarik kembali pikiran kita yang tadinya kemana-mana, fokus lagi apa yang kita tekuni. Itulah, jaga kesehatan kita supaya kita jangan sampai pikiran kita stres, jangan sampai kita ilfil dan sebagainya. Gitu loh. Nah, itulah yang Sang Buddha ajarkan kepada kita. Ya, 7 ya. Jangan sia-siakan hidup kita yang penuh berkah ini. Supaya apa Ibu Bapak? Supaya kita hidup kita ini, yang terakhir, jangan sia-siakan hidup kita sudah beragama Buddha. Nah, ini Ibu Bapak. Kita sudah Buddhis bukan? Sudah. Apakah ini ada yang semuanya nggak Buddhis? Buddhis semua. Ya. Kenapa? Karena kita sudah beragama Buddha, artinya kita bangga terhadap agama Buddha. Kita yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pedoman hidup kita. Karena apa Ibu Bapak? Banyak umat Buddha ini yang mengakunya Buddhis, tetapi tidak semuanya Buddhis. Buddhisnya KTP. Ditanya, Siddhartha Gautama siapa? Nggak tahu. Ayahnya Siddhartha Gautama siapa? Nggak tahu. Ibunya siapa? Nggak tahu. Anaknya sopo? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Lah kamu agama Buddha apa bukan? Buddha, tapi Buddha KTP. KTP-nya mah Buddhis. Ada. Yang kedua, ada umat Buddha yang 1 tahun sekali datang. Ibaratnya umat Buddha kapal selam. Seperti kayak pempek kapal selam ya, itu makanan ya. Nah, ya kapal selam itu artinya setahun sekali baru muncul. Kalau ada acara Waisak, Katina,
Asada, Maga Puja datang, wah rame-rame berbondong-bondong. Nanti udah besok minggu depan nggak datang lagi, munculnya tahun depan lagi. Ada yang begitu kapal selam umat Buddhanya di statistik. Nah yang terakhir umat Buddha yang mengerti Dhamma, yang rajin ke wihara setiap minggu untuk mendengarkan Dhamma para Bante, para Romo, para Samanera, Ramani, dan sebagainya. Itu yang rajin, yang mau mendengarkan Dhamma setiap minggu di Wihara Swanadipa Lampung ini. Nah, jadi kita yang mana nih dari 3 kriteria jenis umat Buddha ini? Apakah KTP, apakah umat Buddha setahun sekali, atau umat Buddha yang tiap minggu datang mendengarkan Dhamma? Yang tahu ibu bapak sendiri, yang tahu diri kita sendiri, kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita sekarang sudah jadi Buddhis, itu adalah suatu karma yang baik sekali kita sudah beragama Buddha. Kenapa? Karena di dalam agama Buddha itu mengajarkan tentang perbuatan baik kita, baik atau buruk, kitalah yang tahu. Dan adanya kelahiran kembali yang ibu bapak harus tahu, karena di dalam agama Buddha hidup kita ini bukan hanya sekali. Hidup kita di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Karena apa? Karena kita belum terbebas dari roda samsara. Kita masih lahir kembali. Kecuali nanti kalau kita sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Itu pun 7 kali kelahiran. Sakadagami 3 kali kelahiran. Anagami 1 kelahiran. Dan arahat habis sudah terkikisnya loba, dosa, dan moha. Terbebasnya dari kekotoran batin, tanha, dan awija. Inilah tujuan terakhir umat Buddha, Nibbana Paramang Sukha. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Bukan surga ibu bapak. Surga itu ya dana sila ibu bapak sudah lahir dalam surga. Tetapi tujuan terakhir umat Buddha bukan surga. Apa? Nibbana. Kalau ibu bapak sudah mencapai Nibbana, kita semua tujuan terakhir umat Buddha di seluruh dunia sudah tidak ada kelahiran lagi. Sudah tidak ada penderitaan lagi. Karena kita masih penuh dengan penderitaan, maka kita masihlah lahir. Maka Sang Buddha mengajarkan hidup ini penuh duka. Adalah apa? Karena kita masih ada penderitaan. Duka niroda. Jalan menuju lenyapnya duka. Itulah tujuan terakhir umat Buddha. Supaya kita jangan lahir kembali. Kalau kita lahir kembali, berarti kita masih punya tanha dan awija. Kita masih punya kilesa, kekotoran batin kita. Ini yang harus kita kikis, kita babat secara perlahan-lahan untuk mencapai pembebasan nantinya di kelahiran berikutnya mencapai Nibbana. Itulah di dalam agama Buddha. Hanya satu-satunya di ajaran Buddha yang bisa mencapai kesucian. Di agama lain memang tidak ada mencapai kesucian. Hanya paling tinggi surga. Agama Buddha yang paling satu-satunya agama di dunia yang bisa mencapai tingkat kesucian. Di agama lain hanya surga, the way to heaven. Paling mereka bilang the way to heaven, go to hell. Itu doang. Kalau Buddhis, the way to Nibbana. Jalan menuju Nibbana. Sudah, selesai. Artinya kita sudah tidak ada penderitaan lagi. Seperti para biku sangga, beliau belajar menjadi seorang petapa untuk mencapai suatu saat nanti adalah pembebasan terakhir, yaitu Nibbana. Ya, itulah ibu bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Kita jangan sia-siakan hidup kita ini untuk selalu berbuat baik. Berkah itu datang dari kita, bukan datang dari para Buddha, para bodhisatwa, para dewa, para makhluk suci atau para yang di atas, bukan. Datang dari kita. Rejeki, hoki, usia panjang, kesehatan, ketampanan, kecantikan, semua harta kebajikanlah ibu bapak yang terima. Bukan dari para dewa, bukan dari para makhluk suci, tetapi dari kita sendiri mempunyai harta kebajikan. Harta kebajikan itulah yang melindungi ibu bapak, mempunyai suatu kekuatan, kebahagiaan, usia panjang, kesehatan yang disebut dengan ayuwanno sukang balang. Kalau ibu bapak sering berbuat baik, ayuwanno sukang balang. Kalau para bante mengucapkan parita ayuwanno sukang balang, kita mengucapkan sadu, sadu, sadu. Itu artinya apa? Kita mendapatkan usia panjang, kesehatan yang baik,
kebahagiaan, kecantikan, ketampanan, kesuksesan, semua menyertai Anda semua. Itu. Jadi kita sendiri Ibu Bapak, berkah itu datang dari kita, itu dari agama kita sendiri Buddhis. Maka dari itulah, biar kita tahu sama-sama untuk selalu berbuat kebajikan, selalu berbuat baik, karena ingat, hidup tidak pasti, tetapi kematian pasti akan terjadi setiap makhluk. Ya, itulah Ibu Bapak uraian Dhamma pada pagi hari ini menjelang siang. Semoga Ibu Bapak mendapatkan suatu kesehatan, kecantikan, kebahagiaan, usia panjang, kesuksesan, dan kesejahteraan ada pada Anda semuanya. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidupnya berbahagia dimanapun mereka berada. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi dan memberkati kita semua, baik dalam kehidupan kita sekarang maupun dalam kehidupan kita yang akan datang. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, setelah kita mendengarkan Dhamma di sana, mari kita bersikap anjali karena Yang Mulia Bante Asok akan memasuki ruangan Dharma Sala.
Mari kita mohon 5 sila kepada Yang Mulia Bante, buka halaman 27. Mayam Bante tisaranena saha pancasila niya camma dutiyampi mayam Bante tisaranena saha pancasila niya camma tatiyampi mayam Bante tisaranena saha pancasila niya camma. I think Pancasilang Dhammang Yacami, no? Yacami. Okasa ahang Bante tisaranena sading pancasila dhammang yacami anokahang katwa silang detame Bante dutiyampi akasa ahang Bante tisaranena sading pancasila dhammang yacami anokahang katwa silang detame Bante tatiyampi akasa ahang Bante tisaranena sading pancasila dhammang yacami anokahang katwa silang detame Bante Yamahang vadami tang vadetha amma Bante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 3 times. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami
gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Saranagamana paripunnang Amapante Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami Panati patha veramani sikkhapadang samadhiyami Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami Adhinādhana veramani sikkhapadang samadhiyami Kāmesu Miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami Mahamesu miccacara veramani sikkhapadang samadhiyami Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami Imani panca sikkhapadani silena sugating yanto silena bhoga sampada silena nibbutang yanti tasma silang visuddhiyati Amapante Sadhu, sadhu, sadhu. After that, what we doing? I don't know. Question. Okay. First, what? I am from Nepal. Ya, I am from Nepal. ya Bante berasal dari Nepal. Buddha was born in Nepal. I am also born in Nepal. Sang Buddha lahir di Nepal, so beliau juga lahir di Nepal. But I learning in Sri Lanka. Tapi beliau belajarnya di Sri Lanka. I am also teaching in Sri Lanka. Beliau juga mengajar di university di Sri Lanka. Now I already stay in my mother tongue native place in Nepal. Dan beliau sekarang stay-nya di Nepal. I Di think Wihara Nepal. everyone is know Buddha born in Nepal. No? Ya, menurut beliau semua orang pasti tahu bahwa Sang Buddha lahir di Nepal. Nice to meet and everyone got Pancasila. You know everyone is a very nicely pronunciation. I so happy. Beliau sangat bahagia bertemu Anda semua. Indonesia, Ya, di Indonesia. Muslim country, but Walap- you know Pali language and followers of Buddha. I happy. Ya, beliau merasa bahagia walaupun di sini negaranya Muslim, tapi pronunciation Anda dalam Pali luar biasa.
Buddha means educate. Yeah, Buddha is the, we say, Buddho bodhaya dhammang deseti. Buddha like light, England, no? Light, right. Therefore, we need to learn lot of Dhamma. Without learn, we cannot understand who are Buddha. Ya, tanpa mempelajari Dhamma, Sang Buddha katakan kita tidak bisa mempelajari Dhamma. One day, one Brahmana came with her followers and meet Buddha. Suatu hari seorang Brahmana mengikuti salah satu pengikut Buddha. His name Wakali. Namanya Wakali. He is looking only face, Buddha's face, very nice, very beautiful. Therefore, he want to see every day, every night, every time. Therefore, he looking, not enough. Ya, dia melihat secara terus-menerus kepada Sang Buddha, merasa tidak cukup dengan hanya melihat saja. That time, Buddha say, Wakali, you cannot see me. Sang Buddha katakan, Wakali, kamu tidak bisa melihat saya. You learn my Dhamma. Pelajarilah Dhamma. You understood my Dhamma. Mengertilah tentang Dhamma. That time you see who am I. Begitulah cara kamu melihat saya. That say, yo dhammang passati, so mang passati. Who can understood the Buddha Dhamma, they know who is Buddha. Dengan cara seperti itulah kita bisa mengenal Dhamma dan Buddha. Therefore, not only offering, we learning and practicing. We have a three way. Kita punya 3 cara untuk belajar dan mempraktekannya. One is pariyati, learning. Salah satunya adalah pariyati, mempelajari pariyati. Second one is pratipatti, following. Ya, yang kedua adalah patipati, mempelajari patipati. Third one is prativeda. Yang ketiga mempelajari tentang patiweda. Prativeda mean who am I? We searching self us. We search who am I? Dengan patiweda kita mempelajari siapa What saya, is siapa. what is my mind? Apa tujuan kita? And that is the prativeda, and he understood. Dan akhirnya beliau mengerti tentang hal itu, tentang patiweda. After that, he know everyone is anicca Dan pada akhirnya semua orang itu adalah anicca, and dukkha dukkha, and anatma. dan anatta. Buddha's main teaching, three lakshana. We say three lakshana: Trilaksana. anitya, dukkha, Dukkha, anatma. anatta. After that, everyone understood four way. Setelah itu semua orang mengetahui We say 4 jalan. chaturarya satya. Caturasati, No? Dukkha satya. We Dukkha have a sati. dukkha. Samudaya satya. We know. Samudasati, empat kebenaran Nirodha mulia. satya and magga satya. 4 kebenaran mulia. Buddha's main point is the chaturarya satya. That is the very deeply when we want to learn. Without deeply learn, we cannot found this chaturarya satya. Tanpa mempelajari secara dalam kita tidak bisa mempelajari hal ini. And Buddha say, a lot of way. Banyak sekali jalan menurut Buddha. Some way is very far. Salah satu jalan adalah sangat Some jauh. way is very long. Adanya juga jalan yang sangat lama. That two way also no good. Hal tersebut tidaklah That is berguna. not true way. Itulah bukanlah jalan yang sebenarnya. True dan way is kebenaran. the Arya Ashtangika Maggo. We know 8 way to go. That way is Majjhima Patipada. Now Dhammacakka Sutra, I think everyone know. Dhammacakka Sutra. Dhammacakka Sutra, Dve 8 me jalan. bhikkhave
anta pabbajite na nasevitabba, not found two way. Who want to heaven, to go heaven? Who want Seseorang yang to ingin pergi ke surga, enlightenment? He mendapat are pencerahan. going middle way, Mereka that harus way, menempuh jalan tengah. Majjhima Patipada. Majjhima Patipada. You know, that way is the Arya Ashtangika Magga. Jalan mulia bersudelapan ya. Sayyatidang bhikkhave Arya Ashtangiko Maggo Samma Ditti Samma Sankappo Samma Vaca Samma Kammanto Samma Ajivo Samma Vayamo Samma Sati and Samma Samadhi. This is a middle way. To want to go, we followers, everyone to go that way. Oh ya, jalan tengah ya untuk menuju hal. 8 middle way. Ya. You follow. 8 jalan mulia. Oke. And you Jalan. all are coming this temple. This temple, and you take sila. No? Ya, sila. Sila. Oke, kita mengambil sila. This is only not 5 sila. Tidak cukup hanya 5 sila. There are lot of sila. Banyak sekali sila. Asta sila. Kita meminta sila. That is a 8 sila. Ada 8 sila. Dasa sila, 10 sila. Dasa sila. 10 means 10. 10 sila. And uposata sila. Uposata sila. With lot of kind sila. And charitra sila, varitra sila, upasampada sila, bhikkhuni sila, bhikkhu sila. Bhikkhu have 227 sila. Biku mempunyai 268 sila. And bhikkhuni 25 have sila. 311 sila. Bikuni mempunyai 311 sila. Sila is important. Sila adalah sangat Very important. sangat penting. Without sila, Tanpa sila, we cannot control our mind. kita tidak dapat mengontrol pikiran kita. Our mind, we cannot control. We cannot do everything not successfully. Kalau kita ingin sukses, kita harus mengontrol pikiran kita. Sila is the main powerful for us. Sila sangat We- powerful untuk We kehidupan following kita. sila. Kita harus menjalankan sila. Buddha also say. Buddha juga mengatakan, Buddha also say. Sila. Who have a sila, seseorang yang menjalankan sila, he can do meditation well. mereka akan mencapai suatu cara meditasi dengan baik. He can control self mind, Orang tersebut dapat mengontrol untuk pikiran diri sendiri. and he have control mind. He find everything, what is good and what is bad. Orang menjalankan sila juga dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Who is the educate Dapat juga untuk pendidikan, man? untuk They find to Buddha. Buddha say, Panyavantasya ayang dhammo nayang dhammo duppanyasa. Who have knowledge, pengetahuan. he see me, who am I. Dengan pengetahuan tersebut dapat mengerti siapa saya atau siapa kita. Therefore, we need first step sila. We stay in sila. After that, we are climb samadhi and climb panya. Panya means we say wisdom, Yeah. anitya, dukkha, and anatma. And we have no sila. Kalau kita tidak punya sila, Sila means our 5 parts: eye, mata, nose, hidung,
mouth, ear, and our body. We say pancha indriya. Oh, katakan panca indria kita kalau kita memiliki Chakku, sila. sota, ghana, jiva, kaya, mana. Is Pali language. That is five parts we controlling that sila. Panca indera kita mengontrol sila-sila kita. Who have a seal, he never kill anyone. Who have a seal, he never stealing anything. Not do bad sexual, not say lie, not drinking alcohol. Jangan berbohong, Is tidak controlling minuman keras. everything. Itu dengan sila kita mengontrol segala sesuatu. Therefore, sila is important for us. Maka dari itu sila sangat penting bagi diri kita. I am a bhikkhu. We have also bhikkhu sila. Biku juga mempunyai sila. You are devotees, you have also 5 seal, 8 seal and 10 seal. We say pancha sila, dasa sila, uposatha sila, like that you also following. Ya, Anda juga sebagai umat mempunyai 5 sila, 8 sila dan seterusnya. Who have a seal, they are good people, they are good monk. Who have a sila that protect God also, they protect animal also, they help every people also. Dengan sila Who are dapat melindungi manusia, dewa dan diri sendiri, baik juga pada binatang-binatang. Therefore, you are also everyone now. You have a sila, good people. Ya, jadi Anda sebagai umat yang baik, milikilah sila yang baik. Not only sila, you believe Buddha also, you believe Dhamma, you believe Sangha. Therefore, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. You are very great. You are very great. Anda hebat untuk mengenal Buddha, Dhamma dan Sangha. You have a first sila. Buddha say, anyone giving some food, some money, offering, first you stay in you take sila. After that, your sila wa first self. You stay in the sila. Second time, sila vante su dadati danang. Who have a good people, good monk, good one choice and you offering. First one, you need to sila. Second one, who have a sila, you give that person. Sebelum Anda memberikan kepada seseorang, Anda diminta sebaiknya mempunyai sila yang baik juga. That's a yo sila wa. Second one, sila vante su Tama dadati sila. danam. Third one, dhammena laddam. You are giving some alms, but you earn how? Badly and goodly. Your property, how to come that property? Some are bad work doing and earned a lot of money. That money you giving poor people, offering another people, that is no good. That is not lot of how to say. Buddha say, dhammena laddang. You want to earn money, dhammena laddang. Like the bee, you know bee. What is it? Bee means when Tawon, sama flower as animal, animal, yeah, right? yeah.
he's take some flowers, no? Oh. But he do not any problem for flower plants. They slowly take, no? It lot of he take and he make honey. Oh ya, ya seperti lebah yang makan sari makanan kemudian menghasilkan madu, honey, right? Yeah. Okay, from the bee. Bee, yeah, like that. We also earn like that. Like that. Seda wakitwa dhammika dhammaladda. We also try how to make money. And good money. That good money you have and that money you offering anyone, that is the dana. We say dana. Oh, dengan dana. Berarti Anda bisa memberikan dana tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita bisa cannot my language is not good, eh? Okay, it's okay. I'll try to but anyhow, first time we are also take every morning we take sila. Setiap pagi kita mengambil sila. Second time who have a sila, you offering them, that is a good. Second. Kedua hal, kita menawarkan kepada orang lain. And third one is a dhammena ladang. That what I giving, this is a Apa yang saya berikan ini pure. murni. And fourth one is a supasanna. Happily you do, Oh, you give. Ya, dengan bahagia kita memberikan dana tersebut kepada orang lain. And fifth one, Yang kelima, abhisambhida kamma phalaulara. You learn what is the kamma. What is the kamma? Morning I learn here. Kammang satte vibhajati hina panidata. Like this I some find here. Kamma, like Chula kamma, Mahakamma, Vibhanga Sutra, so many kamma we are doing. We learn. Kamma means work. No? kama artinya Kamma means pekerjaan. Kama. work. Oke. We have a good karma and bad Oh, karma. iya, No, kita everyone. punya karma yang baik dan karma yang buruk. Chetanahang bhikkhave kammang vadami. Doing everything, not karma. Melakukan segala sesuatu Karma itu belum means tentu dhamma. Kama. We thinking Kama what I berarti doing, apa yang kita pikirkan, good or bad. baik itu buruk ataupun baik. That thinking is, we say chetana. Dengan memikirkannya, hari itu berarti cetana. That chetana with doing some things, that is a karma. Dengan melakukan hal itu dengan cetana, berarti itu kita bisa katakan kama. And when you are offering something, you know that dana is the like grow some things like chili. You bring one chili, Dengan kita mengambil sebuah inside cabai, lot of seeds, seed, oke. lot of seeds, Di dalam biji tersebut kalau kita ambil banyak sekali bibit dan banyak sekali biji. and one seed I took. Dengan One satu seed I buah, took. dengan satu biji yang kita ambil Again atau kita I bibit, grow in the dan kemudian kita tanam di tanah, and this plant slowly up dan tanaman ini perlahan-lahan akan tumbuh. and lot of chili there. Kemudian akan menghasilkan banyak sekali buah We cabai. grow only one seed, Ba- small seed. Pada mulanya kita hanya menanam satu Now how many bibit cabai yang hanya kecil, tapi kita mendapatkan banyak sekali. chili and how many beans inside, seeds inside. Ya, dan begitu kita mendapatkan cabai-cabai tersebut, di dalamnya juga banyak sekali biji-bijian yang kita bisa masukkan lagi termasuk Therefore, bibit. karma is very, very important. Maka dari itu kama What sangat I am penting. doing, Apa yang saya kerjakan, karma. kama. Therefore, we know done also one good karma.
Melakukan dana adalah salah satu hal atau karma baik yang bisa kita lakukan. Buddha also lot of offering. Buddha juga melakukan banyak That is pemberian paramita. yang disebut paramita. Paramita. Dana paramita. Dana Every paramita. no? Dana paramita. Semua orang pasti tahu tentang dana paramita, Dana upaparamita. dana upaparamita, You know? Dana upaparamita and dana paramattha paramita. 3 kinds of the dana. We are offering only, we are giving, and we pay. Imang danang asavakkhaya vahang hoto. We are also, everyone is like prarthana. Like that offering is the dana paramita. oh dana paramita. Dana paramita is some money giving, some food giving, Dana paramita bisa berupa some dana flower uang yang we kita are berikan, giving, makanan some kita light, berikan atau light, berapa lighting. bunga. That is the dana paramita. Itu disebut dana paramita. Then upaparamita means Upaparamita artinya someone give eye, seseorang yang mendanakan matanya, someone give kidney, seseorang yang some mendanakan donation ginjalnya, blood. seseorang yang mendanakan That is the dana darahnya. upaparamita. Itu disebut adalah dana Dana upaparamita. upaparamita. And dana paramattha paramita Dana paramita we cannot do, very hard. kita tidak dapat melakukannya karena ini sangat Only sulit. Buddha. Hanya Buddha yang dapat melakukannya. Lot of times, Memakan waktu yang sangat lama. sometime when the Buddha one prince time, that time he saw leopards and he have so many his babies. He have no eat anything. Now he cannot walk. Bayi itu tidak dapat makan, tidak dapat And berjalan. that time, that Prince Bodhisattva see, and he caught her meat and he offering that animals, and he's died. But he offering everything. His body also offering. Oh, with sang them. Buddha mendanakan tubuhnya, kulitnya, darahnya kepada orang We tersebut. say that is the dana paramattha paramita. Dana paramita. My Mendanakan tubuhnya. this feeling is my how to say. I'm saying, but understand or not, I don't know. I don't know. It's okay. It's okay or not, I don't know. Yeah. Anyhow, I am happy, but everyone see here. Bante sangat bergembira melihat Anda semua di sini. Beliau juga dari awal mengatakan bahwa Inggrisnya tidak begitu This is my baik. Semoga first time Anda in semua bisa Indonesia. paham pelan-pelan. Demikian, beliau sangat berbahagia. Yeah, My donut, selfie. When we visit in Sri Lanka, see, Ya, ada yang pernah bertemu beliau di Sri Lanka, Miss Sylvie ya. selfie, Ya, Miss we Sylvie yang mengundang beliau ke sini. 29 countries together, one Buddha, one world. Iya, we 29 found negara berkumpul one bersama, society. namanya One Buddha, One World. Ya, Huh? namanya society. Everyone Buddhist, Mahayana also Buddhist, Ya, Theravada also Buddhist, Mahayana, Theravada, Tantrayana kumpulannya also sama Buddhist. Tantrayana, tiga ini combine. and Mereka tidak lot of Buddhists. tidak membedakan, jadi mereka berkumpul dalam satu komunitas 30, tersebut. 18 parts of the Buddhists, all are Buddhists. Semuanya need to dinamakan satu together. Buddha, mereka bersatu. Buddha say, Sukha Sangasa Samagi. Together is the happiness. Together, we are living together, that is happiness. Bersama-sama mereka mencari See, kebahagiaan tanpa I have membedakan. 5 finger. Mereka I have 5 finger. seperti I 5 jari hit like this. dengan menunjuk Not satu. powerful. Oh, hal Not itu tidak powerful. melakukan, suatu yang Now, that 5 finger I join. dengan and melakukan I hal hit. itu, kalau dia Mean mau memukul satu, very powerful. ya. Very powerful. Kalau kita mau memukul sesuatu, tangan Therefore, kita seperti ini kan akan ada we are fungsinya. Tapi kalau dengan satu jari saja Indonesian tidak ada monk, fungsinya. Nepali monks,
and Buddha Nikaya, Buddha Mahanikaya. Mahanikaya, gabungan dari We semua know panta. Not different. We are Sangha. Sangha is the means Sukho Sanghasa Samaggi. Buddha every time say, you together you live. Oh ya. You together live. You not, this is my, this is another. You don't show. That is no Buddhist. No Buddhist way. Buddhist way, we are all human being. Kita semua adalah manusia yang sama, jadi tidak membedakan antara dari Mahayana, Budayana, Vajrayana atau Theravada. Jadi berkumpul jadi satu. Beliau dalam suatu society seperti itu. Anyhow, now 11, half past 11. Oh ya, it's time for is having, passed yeah, away. it's having for lunch. I am happy see you all. Bless you, Triple James. Have a nice Anumodana Bante. all of you.